Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang tidak terkira diberikan kepada kita. Nikmat air, nikmat udara, nikmat iman, nikmat Islam yang mungkin kita tidak pernah memintanya, kita diberikan itu semuanya. Untuk kurma hari ini, kita akan membahas tentang visi keluarga Islam. Setiap keluarga tentunya mempunyai visi yang berbeda-beda. Masing-masing mempunyai tujuan utama yang berbeda. Mari kita renungkan kembali bagaimana tujuan keluarga kita masing-masing. Apa yang mau dicapai dalam membina keluarga? Apa tujuan mendidik anak-anak kita? Apakah menjadikan anak-anak itu pintar dan nantinya sukses dunia, atau mungkin ada tujuan-tujuan yang lain? Visi tujuan berkeluarga harusnya sudah ditetapkan dalam sebuah keluarga. Dengan tujuan yang jelas, kepala keluarga akan mudah membimbing dan mengarahkan perjalanannya agar tercapai tujuannya. Pada masa sekarang, banyak orang yang berlomba-lomba mencapai suksesnya dunia, godaan harta, godaan tahta, dan banyak lagi yang terkait dengan keduniaan. Orang-orang sibuk mengejar megahnya dunia dan lupa pada kehidupan akhirat. Pada hari ini kita dipertontonkan dengan jelas bahwa masih banyak orang-orang yang menghalalkan semua cara untuk menggapai dunia. Korupsi, pencurian, perampokan, riba di mana-mana, pengedaran narkoba, dan banyak lagi. Sebuah keluarga Islam harus mempunyai visi dan tujuan yang mulia, yang tidak hanya berorientasikan keduniaan saja. Sebelumnya, mari kita renungkan dari mana kita berasal dan kepada siapa kita akan kembali. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, "Mengapa kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan." Dalam surat ini jelas bahwa kita berasal dari Allah dan kembali ke Allah. Dan dengan ayat ini juga kita perlu renungkan juga, kenapa kita diciptakan di dunia. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku." Dari kedua ayat itu sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia harusnya berorientasi dengan akhirat, tidak terkecuali dalam keluarga. Visi keluarga Islam tentunya harus selaras dengan tujuan diciptakannya manusia. Sebuah keluarga Islam harus mempunyai visi jangka panjang ke akhirat, dengan dunia sebagai ladang amal-amal soleh kita. Dalam mendidik anak, mari kita contoh Nabi Muhammad dalam mendidik anak dan cucu-cucunya. Bagaimana Rasul mendidik orang-orang sekitarnya agar mencintai Allah lebih dari apapun. Jangan biarkan anak-anak kita bodoh dalam urusan agama. Bimbing mereka mencari ilmu agama. Ilmu dunia itu penting, tapi lebih penting ilmu agama. Biarkan anak-anak itu belajar. Biarkan anak-anak melakukan apa yang mereka sukai selama masih dalam koridor agama Islam. Namun, jangan sampai mereka lalai dalam ilmu agama. Ilmu tentang pesawat, teknologi, arsitek, desain, matematika, IPA, tidak semua harus dikuasai. Tapi ilmu agama wajib mereka ketahui, karena apapun profesi anak kelak, pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis.
Pada intinya, jadikan anak-anak kita soleh-solehah. Namun, terkadang ada yang berpendapat begini, saya tidak pandai dalam pelajaran, yang penting kita soleh, yang penting saya soleh. Sebenarnya bukan seperti itu. Anak-anak soleh, solehah, jika di sekolah, dia pasti akan menghargai gurunya, memperhatikan di saat diterangkan, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Karena itu, insya Allah anak yang soleh, solehah juga akan menjadikan mereka paham dengan pelajaran yang disampaikan, paham dengan ilmu yang disampaikan. Allah memerintahkan kita agar masuk dalam Islam secara kafah. Dalam surat Al-Baqarah 208, Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikut langkah-langkah setan. Sungguh dia musuh yang nyata." Ini menegaskan bahwa tujuan hidup kita ini adalah akhirat, dan masuk Islam secara kafah dalam rangka kembali ke akhiratnya, kehidupan akhirat yang ada hanya surga dan neraka. Kepala keluarga sebagai pemimpin harus memimpin dengan panduan Al-Quran dan hadis. Saya pun sebagai kepala keluarga, mari kita belajar bersama-sama lebih tentang agama kita. Masih banyak ilmu-ilmu agama yang ternyata kita belum ketahui. Akidah yang benar, fikih ibadah, adab, akhlak, dan lain sebagainya yang perlu kita kaji lagi. Belum lagi cara-cara mendidik Rasulullah. Bagaimana pendidikan kita kadang itu terkait dengan pendidikan-pendidikan yang dari barat. Tapi kita jarang sekali belajar tentang cara mendidik Rasulullah. Dan banyak lagi belajar tentang Rasul. Bagaimana Rasul memposisikan dirinya di rumah. Dan ilmu agama yang banyak ini harus kita kaji dan kaji lagi. Bagaimana tentang hubungan dengan orang lain, dengan jual beli, dan bagaimana kita berperilaku sesuai syariat. Dan ini perlu kita pelajari lebih banyak lagi. Tujuan keluarga Islam adalah bagaimana kita nanti bisa bersama-sama lagi di surga, terhindar dari api neraka. Dan mari kita sebagai orang tua untuk selalu berintrospeksi kekurangan-kekurangan kita dalam mendidik anak. Berusaha sekuat tenaga agar dijadikan contoh yang baik bagi anak-anak kita. Sebelum anak-anak kita soleh dan solehah, mari kita solehkan dulu diri kita sendiri. Kedua orang tua harus menjadikan contoh panutan bagi anak-anak kita. Dan untuk anak-anakku, mari hormati orang tua kalian, berbakti kepada keduanya, bantu pekerjaan-pekerjaan rumahnya, dan selalu menjadi anak-anak yang menyenangkan di hati orang tua kalian masing-masing. Semoga nanti kita bisa berkumpul dengan keluarga kita masing-masing di surganya. Dan semoga keluarga besar SD Aisyah Unggulan Gemolong bisa bertetangga di surga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya, semoga berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.